terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami hadirkan kembali untuk Anda 3 berita utama kami hari ini. Terbakar api cemburu, seorang pria di Jayapura tega menghabisi nyawa pria yang ia duga berselingkuh dengan istrinya. Polresta Jayapura siagakan 2.000 personel amankan unjuk rasa penolakan daerah otonomi baru. Pedagang makanan siap saji keluhkan mahalnya minyak goreng. Pemerintah saat ini telah menetapkan harga eceran tertinggi atau HET untuk minyak goreng di seluruh Indonesia. Namun harga minyak goreng kemasan di Merauke masih tetap tinggi. Hal ini dikeluhkan Roto, seorang pedagang makanan siap saji di Merauke. Ia mengatakan setiap hari menghabiskan 10 liter minyak goreng. Dengan harga minyak goreng yang masih tinggi, ia hanya bisa pasrah melihat omsetnya semakin menipis karena ia tidak bisa menaikkan harga ayam goreng karena khawatir tidak ada yang beli. Harga minyak sekarang yang biasa dipakai itu apa sudah harga stabil atau gimana, Pak? Masih mahal, Pak. Masih mahal, Pak, ya? Iya. Berapa sekarang belinya itu, Pak? Sekarang harga minyak yang itu belum datang nih, Pak, dari sekarang, dari agennya memang. Belum ada, Pak, ya? Iya, belum ada datang yang dari agen. Tapi masih tinggi, Pak, ya? Masih tinggi, Pak. Nah, kalau ini kan ada namanya, pemerintah kan buat stabilan harga minyak. Ini sekarang belum stabil, Pak. Masih harga tinggi, Pak, ya? Ya, masih mahal lah. Masih mahal. Iya. Pak, kalau jual gorengannya ini memang tetap harga seperti 10.000, Pak, ya? Iya. Tidak ada rencana kenaikan, Pak? Ya, sebetulnya sih memang harus naik, tapi kalau teman-teman naik ya, sementara belum bisa, Pak. Oh, Ya gitu. kita tinggal bagaimana caranya bisa ini aja. Bisa jalan, Pak, ya? Bisa jalan. Pak, satu hari bisa berapa ekor motongnya untuk jualan ini, Pak? Alah, nggak tentu, Pak. Palingnya 5 ekor. 5 ekor, Pak, ya? Itu berapa jam jualnya, Pak, Roto? Nggak tentu, Pak. Kadang sampai sore, Oh, namanya gitu. orang jualan, ya. Tapi minat warga untuk membeli tetap Ya ada? masih, kalau harga standar 10.000 otomatis masih lah. Masih Tapi ada, kalau Pak, ya? naik kemungkinan juga. Oh, Harga minyak goreng yang masih tinggi di Merauke tentu juga dikeluhkan pedagang lain, khususnya siap saji yang sebagian besar mengandalkan bahan baku minyak goreng. Mereka meminta pemerintah turun tangan menstabilkan harga sehingga tidak membebani ekonomi masyarakat. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Sopir angkutan umum yang selama ini melayani trayek luar kota Merauke, seperti kawasan distrik Kurik, Jagebob, dan Muting, meminta Pemda Merauke menaikkan tarif angkutan yang menurut mereka saat ini sudah tidak layak. Sejumlah sopir angkot di Terminal Umum Merauke Kota mengeluhkan pendapatan mereka yang terus menurun. Apalagi pasokan BBM yang menurut mereka saat ini sering tersendat, sehingga mereka harus antri lama dan menghabiskan waktu. terus selama ini melayani trayek kemana, Pak? Merauke Ulirin Muting. Muting, ya. Itu Muting kalau Ulirin, tarif ya. kalau tarif ke sana berapa itu? Dari ke sana awalnya 150. Kita mengingat dengan bahan bakar naik sampai 70 lebih. Makanya kita antisipasi ambil 200. 200. Nah, dengan tarif 200 itu ke kawasan Muting, Ulin, dan sekitarnya, kira-kira wajar tidak kalau Sebetulnya kita wajar tidak wajar, tapi kan kita ambil di tengah-tengah gitu karena kita juga mengingat masyarakat. Nah, terus satu, kalau kita tidak paksa ambil begitu, pertalite juga kita setengah mati kalau memang ada, kalau memang harganya naik, yang penting ada. Kalau tidak ada, mau bagaimana kita? Pak Amandus, kira-kira wajarnya berapa tarif yang sebenarnya harus ke sana dengan kenaikan BBM ini? Kalau bisa RCTI kita, kalau kita ya kalau memang di nasional kan 2,5 bisa, kalau memang naik lagi 50.000 Per satu penumpang, ya? Iya. Itu kalau ke Muting berapa jam ditempuhnya dengan Ya kendaraan? normal 4 jam. 4 jam, ya? Trayek kemana, Mang? Kurik Kurik, ya. Nah, harga yang sebelumnya berapa ke sana itu? 50.000. 50.000, ya. Nah, ini kan semakin hari semakin BBM semakin naik, lalu kemudian berbagai operasional kan meningkat. Nah, kalau tarif seperti itu, apa untuk Anda masih wajar apa? Ya kalau dipikir-pikir sih
nggak wajar sih karena dengan adanya pertalite. Kenaikan ya. Ya, Nah, kalau sebenarnya kalau menurut Anjas berapa yang wajarnya itu kalau ke sana itu? ya kalau untuk diperbandingkan dengan pendapatan masyarakat sih ya kalau naik 10.000 wajar. 10.000 ya. Iya. Berarti 50 ke 60 ya. Iya. Iya. Pak Sutris, kalau Anda melayani trayek kemana? Merauke Jagebob. Merauke Jagebob. Kalau ke sana sekali lagi berapa tarifnya? Sementara ini batas Agrindo naik itu kita tarik 100. 100 ya. Nah, kalau tarif seperti itu dengan situasi dan kondisi seperti ini apa masih wajar? Sebenarnya sih kalau menurut saya kepingin kita kasih naik. Cuma kita mau kasih naik harga untuk sementara ini kayaknya masih merasa keberatan Ya. masyarakatnya. Nah, kalau wajarnya berapa kalau ke sana kira-kira? Ya kalau menurut saya kalau bisa sih saya kasih naik 150. 150 ya. Per satu penumpang gitu ya. Ya, Kalau ke Jagebob berapa lama jam tempuhnya? kita tempuh paling tidak 3 jam. 3 jam ya. Dengan faktor jalan juga kurang bagus. Makanya kita tidak bisa memburu waktu dengan secepat mungkin gitu. Keluhan yang sama juga dilontarkan pengemudi ojek. Mereka juga mengeluhkan pasokan BBM yang kerap tidak menentu, sehingga mereka harus antri berjam-jam. Sopir angkot di Merauke ini mengancam akan mogok jika pemerintah daerah tidak menggubris aspirasi mereka. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Keilopas Maidotga dikukuhkan sebagai Ketua Adat Wilayah 3 Deborai Kamis kemarin. Pengukuhan berlangsung dengan adat suku Arfak yang dilangsungkan di halaman kantor Dewan Adat Papua Sanggeng, Manokwari. Ketua Umum Dewan Adat Papua Dominikus Sorabut memasangkan mahkota cendrawasih. Sebagai tanda Keilopas Maidotga resmi menjadi Ketua Dewan Adat Wilayah 3 Doberai. Keilopas Maidotga mengatakan dalam programnya akan memprioritaskan perlindungan hak-hak masyarakat adat. Bapak setelah dikukuhkan nanti Bapak harus susun struktur adat di organisasi di Dewan Adat ini. Sebab supaya semua struktur itu harus masing-masing tahu dia punya posisi. Karena kegiatan yang kita akan mulai dari kampung ke kota. Keilopas juga meminta seluruh elemen masyarakat mendukung program kerja yang dijalankan pengurus Dewan Adat Papua Wilayah 3 Doberai. Sementara Ketua Umum Dewan Adat Tanah Papua Dominikus Sorabut meminta peran MRP, DPR fraksi Otsus untuk memberi ruang bagi masyarakat adat, terutama melindungi hak dasar masyarakat adat. Misal MRP harus memainkan peran, DPRP harus memainkan peran, terlebih DPR Otsus, mengundang bagaimana kita menginisiasi, ya, memberikan ruang tempat terdepan bagi masyarakat adat. Dewan Adat Tanah Papua berperan besar dalam menyelesaikan masalah yang kerap terjadi di Tanah Papua, seperti pengambil alihan hak adat bidang kehutanan. Pengambil alihan hak adat untuk pertambangan misalnya kerap dilakukan tanpa melibatkan Dewan Adat, sehingga masyarakat kerap terlibat konflik dengan aparat keamanan. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.